Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi kita, teladan kita, manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas syariatnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini sifatnya sementara, tidak ada keabadian. Semua yang ada di dunia ini akan punah. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Sehebat apapun dukungan kepada Jokowi, sebanyak apapun uang dimiliki Jokowi dan pendukungnya, semuanya akan punah. Jokowi dibandingkan Fir'aun bagai tanah dan langit, dan Fir'aun pun punah dengan kuasa Allah. Apalagi hanya seorang Jokowi yang tidak jelas keilmuannya, yang tidak jelas kepandaiannya, yang jelas hanya kliniknya dan pembelaannya kepada ideologi komunis yang sudah dikubur oleh bangsa ini melalui TAP MPR nomor 25/MPR/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk melakukan penyebaran atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, Leninisme. Antek-antek komunis mencoba membangkitkan komunis dengan memutarbalikkan sejarah. Para jenderal dianggap pengkhianat, sementara pembunuh jenderal dianggap korban. Mereka diampuni dan diberi santunan, dan penjaga kedaulatan gagap tidak berbuat apa-apa ketika sejarah ini dijungkar balikan. Dan sampai saat ini antek-antek komunis pun terus berusaha menguasai negeri ini. Mereka lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, dan tercatat dalam sejarah di dunia bahwa satu-satunya negara yang merdeka dengan mengusir penjajahnya adalah Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada minggu ini sungguh membuat bangsa ini lebih melek di saat menjelang hari kemerdekaan. Ada peristiwa yang sangat menarik dan menggembirakan, sebab sebuah harapan bahwa dinasti oligarki Jokowi dan konco-konconya mulai tenggelam. Berita gembira itu datang dari istana, dari Presiden Prabowo Subianto tentang penegakan hukum. Presiden hari Kamis menggunakan hak abolisi untuk membebaskan Tom Lembong dari segala jeratan hukum karena Tom Lembong dinilai tidak bersalah, dan pengadilan yang memutuskan Tom Lembong dihukum 4,5 tahun penjara adalah putus yang sesat dan menyesatkan. Pengadilan ini dilakukan berdasarkan arahan mantan presiden yang disimpulkan oleh berbagai pihak bahwa hukum diseret-seret ke politik, karena memang kepentingan politiknya sangatlah kental. Di samping itu, juga Presiden memberikan amnesti kepada terpidana Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang ditenggarai pengadilannya adalah pesanan dari penguasa, sehingga hakim pun juga jaksa ada dalam tekanan. Dua kejadian di atas dibaca publik bahwa Prabowo sedang menunjukkan jati dirinya yang bisa bersikap tegas, dan berarti juga dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak berada di ketiak Jokowi atau Jokowi 3 periode. Dia adalah Presiden Republik Indonesia. Sikap Prabowo bisa dianggap sebuah pembangkangan oleh pro Jokowi atau perlawanan, sebab kita tahu bahwa kriminalisasi terhadap Tom dan Hasto sangat sulit disangkal, sebab Tom pernah jadi tim sukses Anies Baswedan yang sangat dibenci Jokowi. Sementara Hasto dibisik Jokowi karena Hasto melawan Jokowi yang telah berkhianat kepada induk semangnya, melawan Ibu Megawati. Dan ini aib besar buat PDIP. Untuk pemanisnya, maka kasus ini dikaitkan dengan kasus
Harun Masiku. Jadi kedua hal di atas bukan kasus hukum murni, tapi pesanan untuk menyingkirkan lawan politik. Hal yang juga sangat menarik dan menggembirakan, beredar kabar bahwa Megawati mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto. Ini sebuah sinyal Jokowi makin melemah. Bahkan SBY mulai melawan dengan mengatakan dia bukan anak buahnya Jokowi. Dan ya lebih menggembirakan kita adalah sebagai bangsa diterimanya usul pemakzulan wakil presiden oleh DPR RI dan saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat pimpinan DPR. Di samping itu juga surat dari Purnawirawan sudah diterima oleh lembaga tinggi negara lainnya, yaitu MPR dan DPD. Ada hal yang juga sangat menarik tentang keruntuhan reputasi Jokowi adalah kasus Sylvester Matutina, Ketua Umum kelompok relawan Jokowi yang bernama Solidaritas Merah Putih, tak henti-hentinya mendapat sorotan publik setelah sebelumnya mendapat cibiran karena ngamuk saat berdebat dengan Rocky Gerung, dan kini Sylvester Matutina dianggap menghina mantan Komandan Jenderal Kopassus Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Kelakuan Sylvester ini menambah kegeraman kepada Jokowi yang dianggap tidak mampu membina para pendukungnya berbuat santun. Malah sebaliknya menghina jenderal yang berjasa pada negara. Maka rakyat marah besar atas kasus penghinaan ini dan rakyat makin bersatu meruntuhkan dinasti Jokowi. Saat ini dia adalah komisaris BUMN, tapi dia punya kasus hukum yang harusnya dia berada di dalam penjara karena sejak tahun 2019 yang lalu Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah ingkrah, kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun 2019 dan selama itu pula Sylvester masih berkeliaran. Apakah itu sebuah bentuk pelecehan hukum di NKRI? Ya, rakyat Indonesia berharap kepada Presiden Prabowo agar menegakkan hukum bagi si Sylvester ini dan menghentikannya dari jabatan komisaris salah satu BUMN. Selanjutnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Jokowi untuk mengaku kesalahan-kesalahannya dan segera minta maaf kepada bangsa Indonesia, termasuk mengakui bahwa dia telah menipu rakyat dengan ijazah palsunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik saya tadi, yang dianggap kerugian negara adalah kerugian pihak swasta karena bekerja sama dengan BUMN. Coba bayangkan kereta api cepat, apakah Jokowi akan masuk? Karena kerugian negara juga bekerja sama dengan swasta. Tol, bandara, yang lain-lain karena kerugian negara. Goto yang kerjasama dengan Telkom, karena dia juga mengambil keuntungan Telkom, berarti dianggap kerugian negara. Jadi siap-siaplah menteri-menteri akan nasibnya kalau ini tidak diperbaiki seperti Tom Lembong yang lebih parah. Kebayang nggak Pak Erick Thohir Menteri BUMN berapa ribu tahun akan dihukum karena kerjasama kerugian itu. Yang kedua, tadi bukan kewenangan Tom Lembong, tapi ditimpakan ke dia. Contoh, kerjasama BUMN dan swasta itu bukan kewenangan Tom Lembong. Tidak ada kewenangan Menteri Perdagangan mengatur itu sudah korporasi. Kenapa disalahkan ke dia? Nah, yang ketiga, yang paling banyak, ada agenda sidang, ada agenda rapat yang menugaskan Menteri Perdagangan melakukan sesuatu dan tidak melakukan, tidak ada kaitannya perkara ini, tapi disalahkan. Jadi betapa saya benar-benar hampir bingung melihat hukum karena saya bukan ahli hukum, saya insinyur murni. Kok hukum bisa seperti ini? Saya ulangi, 3 hal yang aneh. Kerugian swasta dianggap kerugian negara yang bekerja sama dengan BUMN. Artinya seluruh swasta bekerja sama BUMN dan untung itu dianggap kerugian negara. Yang kedua, adalah bukan kewenangannya Tom Lembong yang mengatur kerjasama dengan swasta. Kenapa Tom Lembong yang disalahkan? Itu kewenangan Menteri di BUMN mana lah, bukan lagi Menteri BUMN. Itu aksi korporasi. Dan yang ketiga tadi, ada keputusan lain yang tidak akan menyerang perkara tapi disalahkan bahwa Anda tidak melaksanakan. Oke. Akhirnya DPR terima surat pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI. Di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas, muncul sebuah perkembangan yang mengguncang publik. Surat resmi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya diterima oleh Dewan Perwakil Rakyat RI. Langkah ini bukan datang dari partai politik, melainkan dari sebuah kekuatan moral.
para pensiunan atau purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari ratusan jenderal, laksamana, marsekal, hingga kolonel telah melayangkan surat kepada DPR dan MPR mendesak agar proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden segera dimulai. Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa surat permintaan pemakzulan itu kini telah diserahkan langsung kepada pimpinan DPR RI. Menurutnya, proses selanjutnya akan berada sepenuhnya dalam kewenangan pimpinan lembaga legislatif tersebut. Sementara itu, Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, turut membenarkan bahwa surat tersebut telah dikirim sejak Senin, 2 Juni 2025. Ia menyampaikan bahwa dokumen resmi itu telah diterima oleh 3 lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, lengkap dengan tanda terima dari masing-masing pihak. Forum tersebut menekankan bahwa mereka tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga siap hadir dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI jika diperlukan untuk menjelaskan dasar hukum dan alasan pemakzulan secara detail. Hukum yang ditertawakan, tentang keadilan yang dijungkir balikan, dan tentang wajah negara yang dipermalukan oleh satu nama, Sylvester Matutina. Dia adalah seorang relawan Jokowi yang mendirikan Solidaritas Merah Putih atau Solmed. Saat ini dia adalah seorang komisaris sebuah BUMN, dan bukan itu persoalannya, karena siapapun boleh menjadi komisaris sebuah BUMN. Persoalannya adalah sejak tahun 2019 lalu, Sylvester adalah seorang narapidana. Putusannya sudah inkrah. Kasasi dari Mahkamah Agung sudah keluar pada tahun, kalau tidak salah, 2019. Dan selama itu pula, sampai saat ini, Sylvester masih berkeliaran, tidak bersembunyi. Kira-kira sepekan sekali paling tidak kita bisa melihat wajahnya di TV, di layar televisi. Apakah itu adalah sebuah bentuk pelecehan hukum di negara kita? Sylvester diangkat tentu oleh Jokowi. Tetapi Presiden saat ini, Prabowo Subianto, seolah tidak bisa melakukan apapun untuk menegakkan hukum dan mengembalikan marwahnya pada tempat yang sebenarnya.